الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita semua diberikan nikmat yang luar biasa hingga detik ini, yaitu nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat Islam. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpah kepada segenap keluarga, para sahabat, dan semoga kita selaku umatnya kelak di yaumil akhir mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, melalui mimbar khutbah kali ini perkenankan khatib berwasiat untuk diri khatib khususnya dan kepada seluruh hadirin umumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sidang salat Idul Fitri yang kami muliakan, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. 1 bulan penuh alhamdulillah telah kita lalui, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh ampunan, serta bulan yang sangat mulia, meskipun dalam suasana yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tujuan utama perintah puasa kepada kaum muslimin dan muslimat tak ada lain adalah dalam rangka menciptakan hamba Allah yang bertakwa. Dalam kondisi apapun, senang maupun susah, lapang maupun sempit, kita wajib senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Walaupun dalam kondisi karantina yang sudah berjalan hampir 2 bulan bahkan lebih ini, mari kita tetap terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kesabaran dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal takwa dan sabar itulah modal utama untuk menghadapi segala kondisi dan situasi alam sekitar yang kita hadapi saat ini. Takwa dalam pengertian istiqomah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Id yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa barang siapa bertakwa pasti akan diberikan solusi dan jalan keluar atas segala persoalan kehidupan kita, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kesabaran sangat perlu kita pupuk karena ujian akan berakhir dengan kemuliaan jika diiringi dengan kesabaran dan ketawakalan. Para kekasih Allah, para nabi Allah, para orang-orang soleh yang terdahulu
juga tidak pernah luput dari cobaan, ujian dan fitnah serta musibah. Namun dengan kesabaran mereka, para kekasih Allah, para nabi Allah akhirnya kuat menghadapi segala cobaan dan musibah itu, sehingga Allah memuliakan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, Khatib akan nukilkan beberapa kisah sejarah dan peristiwa masa lalu yang dialami oleh beberapa utusan Nabi Allah yang tercatat dalam kitab suci Al-Quran. Karena hal ini mudah-mudahan bisa menjadikan iktibar kepada kita bahwa semua umat terdahulu sebelum kita pun menerima dan mengalami berbagai musibah serta cobaan. Kisah yang pertama akan kami nukilkan adalah kisah Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus saat itu hampir berputus asa ketika mendakwahkan ajaran Allah, agama Allah, namun umatnya tidak banyak yang mengikutinya. Dengan hati gundah dan sedikit marah, Nabi Yunus bertekad meninggalkan kampung halamannya untuk menyeberangi lautan bersama beberapa sahabat pengikut setianya. Namun tak disangka dan tak diduga, kondisi laut saat Nabi Yunus beserta sahabatnya mengarungi lautan tersebut, tiba-tiba gelombang dahsyat menimpa kapal mereka yang mereka tumpangi, dan seluruh penumpang akhirnya mengambil keputusan serta kesepakatan agar demi keselamatan kapal dan penumpangnya, maka seluruh barang yang ada di kapal tersebut disepakati untuk dibuang ke laut untuk meringankan beban kapal agar tidak tergoncang oleh dahsyatnya gelombang laut saat itu. Setelah seluruh barang bawaan bekal mereka ditumpahkan ke laut, kapal masih tetap oleng dan para penumpang kapal tersebut kembali bermusyawarah mengambil kesepakatan bahwa salah satu di antara penumpang kapal tersebut sepertinya harus rela diterjunkan ke laut demi keselamatan orang banyak dalam kapal tersebut. Dalam kesepakatan itu seluruh peserta penumpang kapal melakukan undian siapa yang satu di antara mereka untuk diterjunkan ke laut. Undian dilakukan hingga 3 kali dan terpilihlah Nabi Yunus yang harus terjun ke laut demi kesepakatan bersama dan keselamatan mereka. Para sahabat Nabi Yunus menolak dan siap menggantikan beliau. Namun karena Nabi Yunus sudah bertekad demi keselamatan sahabat-sahabatnya, Nabi Yunus akhirnya dengan ikhlas menerjunkan dirinya ke laut, dan saat itulah Allah memberikan pertolongan melalui ikan paus. Nabi Yunus jatuh tepat di mulut ikan paus dan ditelan oleh ikan paus hingga masuk ke dalam perut ikan paus. Dalam satu riwayat, hingga satu hari satu malam Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus tersebut. Ketika dalam kegelapan dan kesulitan, Nabi Yunus tidak berputus asa, bahkan beliau berdoa. Salah satu doanya yang diriwayatkan dalam kitab suci Al-Quran, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, wahai Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Atas doa tersebut dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus selamat dalam kegelapan karena beliau tetap senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang maupun sempit. Hingga dalam kisah akhir tersebut, Nabi Yunus bisa selamat menyeberangi lautan dan kapal sahabatnya pun selamat sampai tujuan di negeri seberang. Itulah kebesaran Allah atas ujian yang ditimpakan kepada salah satu kekasihnya, Nabi Yunus. Kisah kedua yang juga dinukilkan dan diriwayatkan dalam kitab suci Al-Quran adalah kisah Nabi Yusuf.
yang dikarantina di dalam penjara karena fitnah dan berbagai cobaan. Dalam satu riwayat diceritakan Nabi Yusuf hingga 7 tahun bahkan lebih beliau harus mendekam dalam penjara dalam karantina yang tidak sebentar. Namun lagi-lagi karena manusia pilihan kekasih Allah, Nabi Yusuf pun senantiasa berdoa dalam masa penjaranya, dan kisah beliau diriwayatkan dalam salah satu surat Quran, yaitu Quran surat Yusuf. Kisah yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kisah pemuda penghuni gua, atau yang kita kenal dan kita sering dengar dengan kisah Ashabul Kahfi. Adalah sekelompok kisah beberapa pemuda yang dengan teguh mencoba mempertahankan iman dan Islamnya. Mereka menghindar dari cobaan dan fitnah di kampung halamannya menuju gua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melindungi dari serangan-serangan fitnah dari orang-orang yang tidak menyetujui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah Ashabul Kahfi, sesampainya mereka di gua, Allah tidurkan mereka hingga 300 tahun bahkan lebih. Namun di satu pagi mereka dibangunkan dalam kondisi sehat walafiat. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala hak dan kebesarannya Allah, maka selamatlah kisah Ashabul Kahfi dalam penyepian di gua yang beratus tahun lamanya. Dan secara akal dan logika kita, mana mungkin ada seorang hamba bisa tidur bertahun-tahun namun pada suatu hari dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kisah terakhir adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Juga di masa-masa menjelang penerimaan wahyu, Nabi kita Muhammad SAW mengkarantinakan dirinya menuju Gua Hira untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada hari ke-40 turunlah satu ayat yang dibawakan oleh malaikat Jibril, yaitu surat Al-A'laq. Sehingga melalui wahyu tersebut Nabi mendapat petunjuk dan perintah untuk menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Bercermin dari beberapa kisah tersebut di atas, maka kita semua tentu bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa ketika menghadapi ujian, wabah dan berbagai cobaan, kita hendaknya senantiasa bersabar, senantiasa berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir tentunya kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ikhtiar dan doa kita laksanakan. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan dalam kondisi yang wabah COVID-19 ini. Semoga kita semua warga Anggrek Permai khususnya dan seluruh bangsa Indonesia segera Allah jauhkan dari segala mara bahaya, segala musibah dan pandemi ini segera Allah angkat dari negeri kita tercinta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Innallaha ghafurur